Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, Pilpres 2024 semakin dekat dan suasana atau tensi politik pun semakin hangat. Beragam narasi yang diluncurkan oleh masing-masing pendukung bakal calon presiden, mulai dari tadi kita dengar ya, Orde Baru Reborn, kemudian ada Neo Orde Baru. Dan tidak hanya sampai di sana, saling serang, saling tuding pun mulai bermunculan di antara para pendukung. Publik dipertontonkan drama politik, lalu bagaimana kira-kira wajah atau masa depan politik di tanah air? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Tadi kan dibilang ini Orde Baru Reborn katanya. Wah, kalimatnya itu milenial. Hari ini apa yang kita hadapi itu dulunya itu bareng sama kita. Nah, apakah orang yang menuduh kami Neo Orba itu institusinya bersih dari tindak pidana korupsi, ya? Termasuk capres dan cawapresnya. Nah, itu kan nanti akan dipertanyakan oleh publik. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Neo Orde Baru? Nanti kita akan bahas di sini, terutama juga untuk teman-teman nih adik-adik mahasiswa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat adik-adik dari UIN, Syarif Hidayatullah, terus ada Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Saya akan langsung perkenalkan narasumber saya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Ismail Bahtiar, Jubir Relawan Perubahan Amin. Selamat malam. Waalaikumsalam, boleh digunakan mikrofon. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kemudian ada Bung Rinto Wardana, Ketua Teman Ganjar. Selamat malam. Boleh digunakan. Selamat malam semua. Dan ada Bung Immanuel Ebenezer, Ketua Prabowo Mania 08. Selamat malam, mic-nya boleh dipakai. Saya mau disclaimer dulu. Ini kita nggak janjian loh ya bajunya ya. Gitu ya. Emang nggak sengaja loh, ini jangan terjadi syakwa sangka nanti. Oke, di ujung sana ada Bung Panggisari Caniago, pengamat politik, Direktur Foxpol Center. Boleh digunakan nanti mikrofonnya ya. Oke, semuanya. Tadi bapak-bapak malam kita sudah menyaksikan ya pernyataan tadi ada Mbak Puan tuh yang ngomong. Ini Orde Baru Reborn. Terus nggak lama kita juga dengar politisi PDIP bilang ini Neo Orde Baru. Mas Rinto, boleh dijelaskan ini maksudnya apa yang dimaksud dengan Orde Baru itu siapa sebenarnya? Ya, selamat malam. Kalau kita menyikapi terkait dengan Orde Baru, Neo Orde Baru yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak kaget kita sebenarnya kalau kita mendengar kata-kata ini. Karena kenapa? Kita melihat fakta yang terjadi di lapangan itu di mana kita diperhadapkan pada kondisi ketika sebelum 98. Ada ketakutan, ada bentuk-bentuk contoh-contoh intimidasi yang kita tangkap di lapangan. Kemudian ada kesan bekerjanya aparat penegak hukum, TNI, Polri seperti itu di lapangan. Sekarang siapa? Saya mau Anda merasa ketakutan dari kubunya Ganjar merasakan itu? Jadi kan sebenarnya kan gini, kita melihat kemarin itu kan ada Ketua BEM UI, dia mengadu, merasa diintimidasi. Lalu kemudian di kantor DPC-nya PDIP di Solo juga ada sekelompok aparat kepolisian yang saya nggak tahu berjaga-jaga di sana, di mana sebelumnya ini kan tidak pernah dilakukan. Ya. Seharusnya kan kalau ini kita anggap sebagai sebuah kelaziman, sebelum-sebelumnya mereka melakukan hal yang sama. Tetapi kok kenapa pada saat masa-masa Pilpres di mana eskalasi sedang tinggi-tingginya, aparat kepolisian ada melakukan seperti itu, hadir di tempat-tempat kali untuk meningkatkan intensitas keamanan. Sebenarnya kan begini, kalau kita mengatakan berjaga ini kan yang perlu dijaga kan ada banyak nih. Apakah di kantor DPC PDIP di Solo itu
ada sesuatu yang mencurigakan yang mana bisa kita tafsirkan ada kegiatan melanggar hukum misalnya, ya itu hal yang wajar, nggak ada masalah. Tapi Anda merasa terintimidasi PDIP? Seharusnya tidak perlu ada di situ karena semuanya kan baik-baik saja. Kecuali misalnya ada pertengkaran di antara sesama kader PDIP di sana, ya silakan kepolisian datang sendiri. Lalu kemudian ini kan beruntut nih. Kecuali misalnya hanya di Solo saja itu terjadi dan di BEM UI ini tidak terjadi, ya kita mungkin masih menganggap hal yang wajar. Tetapi ini kan ada rentetan nih, setelah di Solo kemudian berbarengan pada momentum yang sama juga Ketua BEM UI mengaku diintimidasi. Dan ini kan menimbulkan kecurigaan di antara kita sebagai relawan teman Ganjar. Ada apa ini? Apakah ini shock terapi buat kita supaya kita tidak macam-macam, tidak bersuara atau melakukan kampanye politik ke grassroots atau seperti apa? Apakah kita harus dipaksa diam untuk berhenti untuk mendukung capres kita atau bagaimana? Kan itu yang kita curigai. Kenapa harus seperti ini yang terjadi? Sebentar, tapi curiganya ke siapa sih? Saya penasaran. Ini curiganya kemana berarti? Ke polisinya berarti atau kemananya? Jadi gini, sebenarnya kan kalau kita melihat, kita mau harus jujur pada diri kita sendiri. Bahwa di capres sebelah itu kita lihat sedang gencar-gencarnya kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan kita lihat. Itu saya akui benar, ada. Seperti itu. Nah, sementara kita tahu bahwa Pak Jokowi itu pemegang kekuasaan tertinggi, baik itu kepolisian, TNI juga kan ada di bawah supervisi beliau. Nah, itu yang membuat kita, sementara Pak Jokowi ada cenderung ke pihak Pak Prabowo, lalu kemudian terjadi yang di lapangan seperti ini. Lah ini apa? Pak Jokowi itu PDIP loh. Ya, tapi kan fakta yang kita lihat sekarang ini kan seolah-olah ini. Apakah kesan ini diciptakan seperti itu seolah-olah sudah tidak bersama dengan PDIP atau tidak? Tetapi kami sebagai relawan kami melihat bahwa Pak Jokowi sedang tidak bersama dengan perahu kami, kan seperti itu. Beda perahu. Apakah ini juga dirasakan oleh pihak dari kubu Amin? Atau cuma PDIP aja yang ngerasa? Saya rasa bukan hanya kubu Ganjar, kubu Amin, tapi hampir seluruh masyarakat merasakan itu, Mbak. Saya ingin berangkat dari sejumlah peristiwa politik. Jadi ini bukan satu kasus yang baru terjadi hari ini. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadi rentetan persoalan-persoalan politik yang kemudian kita anggap ini isu tentang Neo Orde Baru bukan isu yang baru. Di 2019 ketika menjelang masa pelantikan, isu ini muncul. Di mana ada ketakutan masyarakat jangan sampai keluarga presiden ikut terlibat dalam politik dan itu terjadi. 2019 kalau tidak salah itu dari kubunya Pak Prabowo menuju yang menyampaikan ke Pak Jokowi pada saat itu. Secara substansi bahwa memang isu tentang Neo Orde Baru ini ada, nyata adanya. Dan jangan mempersoalkan persepsi publik. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ternyata akhir-akhir ini yang kita lihat, sebutlah misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini, Mbak Anggi. Di mana meskipun sudah ada obat, meskipun tidak menyembuhkan perasaan masyarakat, ya saya merasa bahwa publik hari ini dipertontonkan dengan contoh yang mohon maaf saya harus sampaikan. Ini adalah contoh yang tidak baik bagi demokrasi kita ke depan. Ya saya bersikap di mana kemudian pihak Amin menyadari bahwa apa yang sebenarnya diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pemberhentian itu kurang. Kami mau ada sikap tegas dari Hakim Ketua MK mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini persoalan etik, persoalan yang memunculkan antara ipar, ponakan dan ponakan. Iya, kira-kira begitu. Nah, ini peristiwa yang kemudian berentet. Akhirnya Mbak Puan dan PDIP memunculkan isu ini. Dan mohon maaf saya harus sampaikan, yang paling tahu isu ini adalah mereka. Kenapa? 9 tahun mereka bersama. Mungkin nggak tiba-tiba memunculkan ini sebagai narasi yang baru. Padahal 9 tahun mereka bersama. Jadi persoalan yang disampaikan Jokowi pada HUT Golkar kemarin, menyampaikan bahwa jangan-jangan ini ada drakornya, ada dramanya, saya yakin itu diketahui siapa sutradaranya. Sampaikan saja kepada publik bahwa memang ini sesuatu yang kami desain dari jauh-jauh hari sebelumnya. Siapa tuh kira-kira? Iya, kita nggak tahu siapa orangnya. Coba dijawab dikit sebelum saya ke Bung Noel. Kan 9 tahun bersama, kok sekarang malah nggak tahu katanya tadi Mas Ismail. Saya secara pribadi memaklumi sebenarnya. Karena memang saya ini 2014, 2019 saya ini bersama dengan Bang Noel kita sama-sama pendukung Jokowi. Dan kita tahu bersama bagaimana kita bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi. Dan tentunya ketika kami sedang berharap Pak Jokowi itu ada di perahu kami, tetapi sikapnya itu tidak jelas. Bahkan kami menyimpulkan
Pak Jokowi sedang meninggalkan perahu ini, di mana dia dibesarkan sebelum-sebelumnya. Apakah karena meninggalkan perahu ini terus kemudian muncullah narasi-narasi, wah ini Neo Orde Baru, Tetapi reborn. enggak juga, karena begini, tadi sudah sempat disinggung, kita tidak bisa berandai-andai, yang kita bicarakan di sini adalah fakta yang terjadi di lapangan, itu yang kita lihat. Ibarat ada seorang yang kencing di celana, kita lihat basahnya, tetapi yang merasakan hangatnya kan dia. Kan begitu. Nah, yang kita lihat ini yang kita pungut informasi-informasi ini adalah apa yang terjadi di lapangan. Tadi sudah disebutkan mulai dari rentetan putusan MK, lalu kemudian apa yang terjadi di satroninya kantor DPC PDIP Solo, lalu kemudian ada intimidasi terhadap ketua BEM Tapi ini. fakta bahwa Anda 9 tahun bersama bareng Pak Jokowi karena sudah akan ditinggalkan terus akhirnya muncul tudingan itu? Tidak, Gitu? sebenarnya kan tidak juga. Tudingan ini muncul karena ada peristiwa yang memantik itu. Oke. Kalau tidak ada hal seperti itu, kan sebelumnya Oke. juga tidak ada. Kita tidak pernah melempar isu itu ke publik. Oke. Karena memang tidak ada yang memantik. Ini Karena yang ada memantik. rentetan Ini fakta. peristiwa dan fakta itu. Oke, Bung Noel nanti dijawab. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali. Usai jeda saat lagi, tetaplah di Dua Sisi TV One.